Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab berikutnya, tetap di kitab yang sama yakni An-Nawadir karangan dari Imam Al-Qulyubi di halaman 145. Di sini ada sebuah cerita bagaimana Nabi Yahya bin Zakaria ini pernah bertemu dengan iblis, pernah bertemu dengan setan, dan bertanya bagaimana keadaan manusia atau tingkah manusia menurut setan, ya, menurut iblis, bagaimana ya manusia menurut iblis. Ijtama iblis ma'a Yahya bin Zakaria alaihi wassalam faqala lahu ansahuka. Jadi suatu ketika iblis ini pernah berjumpa, pernah berkumpul dengan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Nabi Zakaria alaihi wassalam. Ya. Pada saat itu iblis ini menawarkan kepada Nabi Yahya, ansahuka, aku ingin menasihatimu. Tak nasihati ya, saya kasih nasihat ya. Ini iblis menawarkan. Faqala Yahya la uridu dzalik. Dan Nabi Yahya mengatakan la uridu dzalik. Aku tidak menginginkan nasihat darimu. Ya, aku tidak ingin itu. Walakin akhbirini ahwali bani Adam indakum. Akan tetapi kabarkan saja kepadaku, beritahukan aku bagaimana keadaan atau tingkah Bani Adam atau manusia menurut kamu. Menurut kamu itu bagaimana? Menurut pendapat kamu, kira-kira Bani Adam itu bagaimana? Gak usah kamu kasih nasihat aku. Cukup kabarkan saja kepadaku bagaimana keadaan Bani Adam atau manusia ini menurut kamu. Faqalahum indana ala thalathati asnafin. Ternyata si iblis ini menjawab, menurutku mereka anak Adam ini ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan. Sinfun huwa asyadduhum alaina li'anna bilu alaihi li fitnatihi fi dinihi fanatamakkanu minhu. Yang pertama, golongan ini sangat berat sekali bagiku. Sangat menyusahkan aku, sangat berat menurutku. Siapa itu? Yaitu orang yang aku sudah berhasil menfitnahnya. Aku sudah berhasil menjerumuskannya ya, dalam kemaksiatan, berhasil memfitnahnya di dalam agamanya. Pokoknya dia sudah berhasil aku jerumuskan dalam kemaksiatan, dalam dosa. Fayamsa'u ilal istighfar fanai asuminhu wala naqdiru alaih. Ternyata setelah dia terjerumus, aku berhasil memfitnahnya, ternyata orang itu akhirnya tersadar dan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi setelah aku berhasil menggodanya, menjerumuskannya, ternyata dia tersadar dan bertobat, beristighfar kepada Allah. Sehingga itu menjadikan aku putus asa, si iblis. Nah, kenapa? Ya karena kalau dia sudah aku berhasil jerumuskan, ternyata orang itu beristighfar, bertobat kepada Allah, secara otomatis Allah akan menerima tobatnya. Ya aku capek, aku payah dengan orang yang seperti ini. Ya, dan repot-repot sudah berhasil aku sesatkan, ternyata orang itu beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena aku juga tahu bahwa Allah itu maha menerima taubatnya Ibnu Adam, taubatnya manusia. Fanahnu mahu fi ana'in wa ta'abin. Sehingga aku capek, payah kalau seperti ini terus ya. Berhasil, ternyata dia bertobat, beristighfar.
Wa sinfun mislaka, wa sinfun misluka ma'sumuna minna la naqdiru ma'ahum ala syai'. Nah, golongan yang kedua adalah orang-orang yang maksum seperti kamu, para nabi, para utusan, ya, para rasul itu sudah maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, sehingga aku tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kuasa untuk menggoda kalian semua. Wasinfun fi aidina kal qurrati nal'abu bihim kaifa nasya'u. Golongan yang ketiga, nah ini yang ringan menurutku, yaitu orang-orang atau golongan yang aku permainkan dia seperti bola. Nah, saya arahkan ke sana untuk maksiat, oke. Saya goda seperti ini untuk dosa seperti dia jalan terus. Oke terus. Orang ini terus aku permainkan. Bahkan dia tidak bertobat, tidak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini katanya iblis, dia seperti bola yang aku buat permainan sesuka hatiku. Aku arahkan kemanapun, kusur apapun, dia nurut dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, inilah 3 golongan manusia menurut iblis. Kalau kita otomatis berada di yang kedua, yang dari kedua itu yang pertama atau yang ketiga. Yang lebih baik kita bagaimana? Ya kita yang pertama tadi, itu yang memayahkan iblis, memayahkan setan. Yaitu golongan ketika dia sudah tergoda oleh setan, melakukan dosa, ternyata orang itu mau bertobat, mau membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu marilah kita ketika kita terjerumus dalam dosa kemaksiatan, secepatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita taubatnya sungguh-sungguh, taubatan nasuha, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pada golongan yang ketiga, yakni sudah terjerumus dalam dosa, kemaksiatan, tapi tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.